Di Indonesia, sangat jarang ditemui penyanyi dangdut yang beragama Kristen. Rata-rata penyanyi dangdut di Indonesia saat ini memang memeluk agama Islam. Namun, bukan berarti tidak ada sama sekali penyanyi dangdut yang menganut agama Kristen. Keenam penyanyi dangdut di dalam daftar ini mengakui beragama Kristen. Ada yang sedari lahir, namun ada juga yang berpindah agama karena mendapatkan mujizat maupun ikut pasangan. Siapa saja mereka? Simak video ini sampai habis ya. Dori Haryanto Eka Saputra, atau yang lebih dikenal dengan Dori Harsa, lahir di Solo pada tahun 27 November tahun 1992. Namanya dikenal secara luas sebagai penabuh kendang untuk grup musik yang mengiringi setiap pertunjukan campur sari Didi Kempot. Selain bermusik, Dori Harsa juga merupakan seorang penyanyi. Beberapa waktu yang lalu, Dori Harsa memang sempat bikin heboh dengan pernikahannya bersama Nela Karisma. Banyak netizen yang mempertanyakan pernikahan Dori dan Nela karena dalam beberapa foto nampak keduanya menikah di sebuah gereja. Meskipun belum dikonfirmasi langsung, banyak yang menganggap jika Dori Harsa telah berpindah agama dari Islam ke Kristen mengikuti Nela Karisma. Santa Hoki lahir di negeri Tanah Karo, Sumatera Utara pada 17 Agustus 1966. Saat ini mungkin kebanyakan orang tidak pernah mendengar nama Santa Hoki. Tetapi, bagi mereka yang sudah menginjak usia dewasa pada tahun 1990-an, khususnya penggemar dangdut, pasti pernah mendengar nama Santa Hoki. Sebab Santa Hoki adalah penyanyi dangdut yang populer di Indonesia pada tahun 1990-an. Nama Santa Hoki melejit usai melantunkan lagu Setangkai Bunga Padi dan Bensin dan Mobil. Bahkan bagi banyak orang, lagu Setangkai Bunga Padi adalah salah satu lagu dangdut Indonesia yang paling legendaris. Thomas Djorghi lahir di Jakarta pada 12 Juni 1969. Thomas mengawali karir sebagai model sampul majalah remaja pada tahun 1985. Thomas Djorghi mulai terkenal saat ia sering muncul di layar televisi dalam berbagai sinetron. Lalu karena memiliki hobi bernyanyi, Thomas Djorghi menjajal ke dunia tarik suara. Thomas Djorghi sempat mengeluarkan album pop pada tahun 1995, namun albumnya tidak sukses di pasaran. Thomas Djorghi lalu berkarir di dunia musik dangdut dan ia cukup populer di jalur dangdut ini. Acara dangdutnya di televisi adalah Goyang Dendang di stasiun TV RTV. Eri Susan lahir di Lamongan, Jawa Timur pada tanggal 30 Desember tahun 1978. Eri Susan adalah penyanyi dangdut Indonesia yang terkenal lewat singlenya Mabuk Duit pada tahun 1993 ketika ia masih SMP kelas 2. Eri Susan
berhasil menjuarai beberapa festival menyanyi rock, pop, dan dangdut di Jawa Timur. Di Jakarta, Eri Susan mengikuti festival dangdut se-Jabodetabek dan berhasil menjadi juara 1. Seorang produser langsung tertarik untuk merekam sebuah album dangdut pertama Eri Susan yang berjudul Mabuk Duit pada tahun 1993. Setelah itu, beberapa hits dangdut seperti Jangan Buang Waktuku, Muara Kasih Bunda dihasilkannya. Tak berhenti sampai di situ, beberapa single hits duet diantaranya bersama Yus Yunus, almarhum Abiem Ngesti, almarhum Farid Harja, Adibal, dan Benigno kembali dihasilkan. Dua album trio lainnya adalah bersama Ikke Nurjana, Mila Rosa, Iis Dahlia, dan Dewi Purwanti. Karya terakhir adalah album Deduta, 8 Diva Dangdut Indonesia, yang di dalamnya terdapat hit single Tak Bisa Menunggu dan Sabda Cinta, duetnya bersama Iyeth Bustami. Ovi Sofianti lahir di Jakarta pada 26 Agustus tahun 1994. Ovi Sofianti merupakan mantan personel dari duo Serigala, grup musik dangdut yang populer di Indonesia. Kemudian, pada tahun 2017, Ovi Sofianti keluar dari grup duo Serigala dan bernyanyi solo termasuk lagu Rohani Kristen. Selain itu, ia juga bermain di sejumlah film dan sinetron. Ovi Sofianti sempat populer di luar lagu dangdut sebab ia adalah seorang artis yang pindah dari agama Islam ke Kristen pada tahun 2018. Ia bersaksi bahwa Yesus sendiri yang telah menampakkan diri kepadanya. Padahal sebelumnya, ia berhasil membawa suaminya, Frankie Roaring, menjadi seorang mu'alaf. Namun, kemudian mereka berdua kembali memeluk agama Kristen. Nela Karisma lahir di Kediri, Jawa Timur pada 4 November tahun 1994. Ia terkenal hits dengan singlenya Konco Mesra. Sejak usia remaja, Nela sudah aktif bernyanyi dari panggung ke panggung dengan diiringi musik organ tunggal. Ketika menginjak dewasa, Nela bergabung dengan Orkes Melayu Lagista dan menjadi penyanyi profesional. Kini Nela Karisma menjadi penyanyi dangdut yang sangat populer, khususnya karena pernikahannya dengan Dori Harsa yang membawanya masuk Kristen, yang ramai dibahas di berbagai media. Pada tahun 2017, Nela bergabung dengan Naga Suara dan merilis lagu pertamanya Konco Mesra, yang kemudian menjadi sangat populer khususnya di jalur Pantura. Nela telah merilis sejumlah single dan album baik dalam bahasa daerah Jawa maupun dalam bahasa Indonesia.